Saudara, Anda kembali di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Fenomena artis masuk ke dunia politik memang bukan hal yang asing bagi telinga kita. Bermodalkan popularitas, tak sedikit artis yang sukses melenggang menjadi anggota dewan. Namun prestasi hingga kinerja para selebritas ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mampukah para artis menjadi seorang legislator atau hanya pemanis politik belaka? Kami mewawancarai dua bakal calon legislatif, Didi Riyadi dan Lucky Perdana. Komisi Pemilihan Umum RI resmi menutup pendaftaran bakal calon legislatif pemilu 2024 pada Minggu 14 Mei 2023 lalu. 18 parpol peserta pemilu telah mendaftarkan caleg yang akan memperebutkan kursi di DPR. Dari daftar nama para bacalek yang didaftarkan masing-masing parpol, terselip beberapa nama selebritas Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP misalnya, mendaftarkan 14 nama dari kalangan artis, seniman, dan budayawan. Selain artis yang telah menjadi petahana, muncul pula nama-nama baru, diantaranya artis sinetron Lucky Perdana, penyanyi Once Mekel, Marcel Siahaan, Andre Hehanusa, pelawak Denny Cagur, hingga Tamara Geraldine. Sementara, Partai Gerindra pun tak ketinggalan. Gerindra diantaranya mendaftarkan musisi Ahmad Dhani, penyanyi Melly Goeslaw, dan Ari Sihasale. Dari Partai Nasdem diantaranya ada personil band Elemen, Didi Riyadi, penyanyi Reza Artamevia, presenter Coki Sitohang, pedangdut Anissa Bahar, dan artis sinetron Ali Syakib. Lalu, Partai Amanat Nasional alias PAN diantaranya mengajukan artis sinetron muda Verrel Bramasta, pelawak Opi Kumis, Eko Patrio, Uya Kuya, Primus Yustisio, hingga Pasha Ungu. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB diantaranya mencalonkan artis sinetron Tommy Kurniawan, Arzetti Bilbina, Zora Vidianata, dan pedangdut Iyeth Bustami. Sementara, bacalek artis dari Perindo diantaranya Vena Melinda, Aldi Taher, Vicky Prasetyo, Chef Arnold, hingga Ustadz Yusuf Mansur. Fenomena artis atau selebritas terjun ke dunia politik sebenarnya bukan hal baru. Artis yang populer di masyarakat diprediksi bisa menarik suara dalam pemilu. Pakar komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Herianto, mengatakan pencalonan selebritas sebagai anggota legislatif lebih efektif jika didukung pemasaran partai politik karena tak semua artis berhasil mengonversi popularitas menjadi elektabilitas. Sebenarnya kalau bicara soal efektif ya tentu sangat bergantung pada strategi partai yang bersangkutan. Contoh misalnya siapa yang dipilih dari kelompok selebritas itu, ya kan? Apakah mereka punya basis penguasaan teritorial atau tidak? Ya karena popularitas kan harus dikonversikan menjadi elektabilitas. Karena tidak seluruh orang populer itu langsung dipilih. Kenapa? Karena ini kan menyangkut kesukaan ya atau likability, juga penerimaan atau acceptability. Tidak bisa asal. Lalu apa motivasi selebritas masuk ke gelanggang politik? Mengapa fenomena ini terus terjadi? Ikuti penelusuran kami. Pemilu 2024 akan diikuti oleh sejumlah selebritas yang baru pertama kali untuk mencoba peruntungan di dunia politik. Dan apa saja yang akan dilakukan, bagaimana visi misi, salah satunya kita akan berbincang dengan bakal calon legislatif dari Partai Nasdem, Didi Riyadi. Saat ini kesibukannya apa? Kesibukannya sama Elemen masih. Kalau syuting yang kayak dulu banget sih belum dulu, karena sekarang lagi sekolah lagi. Dan tiba-tiba sekarang muncul di media sebagai bakal calon legislatif nih, bakal anggota DPR. Ini kan kaget nih orang kan kayak, wah banyak. Yang kenal kan pasti taunya yang kaget Damar gitu, tiba-tiba iya, jadi caleg gini nih Mas. Yang kaget sih banyak. Alasannya apa? Nggak ada alasan khusus sih. Artinya
Kalau dengan dunia politik sendiri bukan barang baru buat saya gitu loh. Karena dari kecil emang udah ada ketertarikan ke situ. Ya termasuk peduli juga dengan produk-produk politik seperti yang dilakukan tahun 2021. Ya. Kirim Betul. surat terbuka pada pemerintah, betul. pada presiden waktu itu. Ya, Bisa diceritain betul. nggak sih sedikit alasannya apa sih dulu? Waktu itu ya concern banget dengan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Terkesan hanya fokus terhadap yang terpapar aja, yang sakit dan banyak korban juga pada saat itu pandemi. Iya, pandemi. Apakah gara-gara itu akhirnya memutuskan untuk coba deh masuk ke dunia politik nih? Mungkin nggak? Enggak, sebenarnya sih jauh tuh. Nggak ada, waktu itu nggak ada pikiran justru. Politik itu nggak ngomong-ngomong. Nggak cerita. Kelompok pertama yang saya ceritain itu, yang saya share, itu cuma keluarga. Keluarga inti, adik-adik dan ibu saya. Keluarga kontra. Keluarga Kontra, tidak setuju. nggak setuju. Alasannya apa? Ya mereka punya stigma yang buruk aja terhadap dunia politik. Sekarang kan kita hidup di republik ini, apa sih yang bukan kebijakan dan bukan produk politik? Keluarga akhirnya menerima atau masih ada yang kontra? Sekarang enggak, sekarang udah. Sekarang sudah menerima. Banyak artis itu sebenarnya karena mereka populer, otomatis popularitas dia tidak perlu ngejar lagi. Nggak gitu. perlu ngejar Justru lagi, bahkan menuduh partainya, bahkan yang mengajak artis, mendompleng nama artis ini untuk menaikkan elektabilitas partai ini. Menurut Mas Didi gimana? Saya nggak ngerasain itu di Nasdem sih. Tapi kan nggak memungkiri juga ya Mas ya, popularitas Mas Didi ini juga jadi pertimbangan salah satunya. Masuk ke partai atau mencalonkan jadi anggota legislatif. Ada maharnya nggak sih Mas? Mahar nggak ada sama sekali. Saya sampai detik ini, saya bersama Nasdem udah dari 2022 sampai dengan detik ini nggak ada tuh. Tapi kan Mas Didi Gimana ini kan mau masuk kerja Nasdem, bagus itu. masuk Nasdem, mencalonkan lewat Nasdem di saat yang apa ya? Kalau saat ini kan dibilang Nasdem itu partai pemerintah, tapi rasa oposisi. Ya, rasa oposisi. Gimana tuh? Kemarin kan nggak diundang tuh ke istana. Ya sama kayak saya. Itu gimana? Ada ini nggak? Ada tanggapan nggak soal itu? Ya, demokrasi itu kan bisa hidup sebenarnya karena ada oposisi. Itu yang harus paham dulu, harus tahu dulu gitu loh. Begitu. Didi Riyadi Sama-sama. Yes. bakal calon legislatif partai Nasdem. Ya. Sukses. Amin. Thank you. Berbeda dengan Didi Riyadi yang baru pertama kali mencalonkan diri, pemilihan 2024 nanti menjadi kali kedua pemain sinetron Lucky Perdana mencoba peruntungannya. Ini masih menunggu verifikasi dari KPU. Iya, Mas Lucky. benar, tentang terkait daftar calon sementara ya. Oke. Tapi kan dunia politik ini termasuk yang baru buat Mas Lucky Perdana. Ini salah satu dunia yang sangat berbeda atau jauh sekali dari dunia sniperan. Apa yang sudah dilakukan untuk mempelajarinya? Benar sekali Mas, ini merupakan bidang atau karir yang baru. Tapi saya memulai karir di dunia politik itu sendiri dari 2019. Pemilihan bakal calon legislatif di periode 2019. Gitu. Jadi ini yang kedua. Oh, sudah pernah Yes. bacalek di 2019? Di dapil yang sama. Di Jawa dapil Timur yang 3, sama? Banyuwangi Bondowoso. Oke, tapi saat itu belum berhasil untuk lolos ke Dewan. Jadi begini, sejak pemilihan 2019, sejak saat itu saya sudah mempelajari itu. Ketika nanti saya ada kesempatan lagi untuk menjadi bacalek, saya alhamdulillah udah tahu pemetaan gitu. Intinya saya siap mendengar dan siap menjadi perubahan untuk mereka, ke sana arahnya. Di DPR itu ada 11 komisi, Yes. Mas Lucky. Nanti komisi apa yang akan disasar? Kalau melihat dari saya ya mungkin kalau misal dikasih jalan Komisi untuk 10 menjabat mungkin? gitu ya pasti kan DPR pasti akan mengkaji setiap anggota dewannya.
gitu. Mungkin berdasarkan kemampuan mungkin. Kalau saya jujur pribadi, ada satu komisi yang memang sepertinya saya cocok di situ, seperti komisi 10. Kalau balik lagi nih ke personalnya Mas Luki, Yes. setelah di 2019 mencoba tapi belum berhasil lolos, pindah dari dunia entertain ke dunia politik, ini support dari keluarga atau teman-teman sekitar seperti apa? Semuanya support. Nggak ada yang larang? Actually, Ada ya? pasti ada gitu. Yang penting saya yakin dengan pilihan saya sendiri gitu. Saya yakin gitu dengan parpol saya bisa mewujudkan visi dan juga misi saya, atau saya ingin berkarir di dunia politik melalui partai politik. Itu aja dulu tujuan saya ya. Bukan ini ya Mas ya? Bukan ngincer gaji gede jadi anggota DPR ya? Kalau dibilang masalah pendapatan ya, jujur pendapatan saya sebagai seorang pekerja seni itu sudah sangat lebih dari mencukupi. Pendapatan Nanti kalau juga? misalnya dikasih dalam jabat, mungkin kita udah nggak bisa. Gitu. Akan berhenti? Iya Main dong. sinetron? Saya udah siap dari 2019. Tuh. Nggak sayang saya Mas, siap dengan untuk apa yang sudah Mas Luki bangun selama ini, kesempatan bermain di beberapa bermacam sinetron, yes. nggak sayang gitu ditinggalkan? Enggak, saya sudah bukan puas ya Mas ya. Oke. Tapi saya rasa kalau ada peluang untuk mencoba di karir yang lain, dunia karir yang lain, why not? Tuh. Tapi nggak takut dengan politik yang katanya kejam? Yes. Kurang lebih sama Mas, dunia. Sinetron juga kejam? Iya, iya. Jadi tergantung kitanya aja, kita mau kayak gimana nanti di parlemen. Luki Perdana, Bacalek Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Saudara, tak sedikit partai politik yang menggandeng para artis untuk mendulang suara. Benarkah cara ini efektif? 60 menit special report. Segera kembali. Saya komen bilang, Ane sekarang kuliah nih Kang, gitu kan. Suaranya kayak begini nih, kan. Ane kuliah nih Kang, pengen tahu aja, gitu kan. Dan ternyata tiba-tiba nyalon. Oke, berarti dia ada proses untuk belajar. Anda kembali di 60 menit special report, membuka mata mengungkap fenomena pencalonan para artis sebagai anggota legislatif hingga kepala daerah. Mungkin cara yang mudah bagi partai politik untuk mendongkrak suara. Berhasilkah cara ini? Atau ada pergeseran paradigma di masyarakat dalam memilih wakil rakyat? Fenomena selebritas masuk dunia politik kian marak sejak sistem proporsional terbuka berlaku pada 2004 lalu. Sistem proporsional terbuka artinya pemilih dapat memilih langsung wakil legislatif tak hanya partai politik saja. Tercatat, sejumlah selebritas lolos duduk di kursi DPR pada pemilu 2019, yakni pelawak Eko Patrio, artis senior Desi Ratnasari, aktor dan presenter Dede Yusuf, Rieke Diah Pitaloka, Muhammad Farhan, dan Rachel Maryam. Kemudian, pemain sinetron Tommy Kurniawan, penyanyi Mulan Jamila, aktor senior Rano Karno, bintang sinetron Primus Yustisio, penyanyi Krisdayanti, bintang film Arzetti Bilbina, dan Nurul Arifin, hingga presenter Nico Siahaan. Ramai artis mendaftarkan diri menjadi wakil rakyat bukan tanpa alasan. Lantas, seberapa menggiurkan gaji anggota DPR? Diatur dalam Surat Menteri Keuangan nomor S52-MK02 2015, gaji pokok anggota DPR sebesar 4,2 juta per bulan. Namun, berbagai tunjangan yang disediakan mencapai angka fantastis dengan total take home pay lebih dari 50 juta per bulan. Tunjangan yang dimaksud meliputi tunjangan pasangan dan anak, jabatan, hingga tunjangan beras. Anggota DPR juga mendapat tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi yang mencapai 15 juta, bantuan listrik dan telepon, dan asisten anggota. Selain itu, negara juga memberikan tunjangan perjalanan dan uang representasi daerah yang disesuaikan dengan tingkat tertentu, mulai dari 3 hingga 5 juta rupiah per hari. Bab simbiosis mutualisme, partai politik pun membutuhkan popularitas selebritas guna menarik suara.
Namun, survei Litbang Kompas pada April 2023 mencatat mayoritas responden akan lebih selektif dalam memilih wakilnya pada pemilu 2024 mendatang. Sebanyak 75,5% responden menyatakan akan lebih selektif dalam memilih partai politik atau caleg DPR. Lalu, sebanyak 13,5% mengaku akan tetap memilih parpol yang sama. Sementara, sebanyak 11% responden menyatakan tidak tahu. Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menilai langkah partai politik merekrut selebritas sebagai caleg dan kader partai merupakan upaya praktis parpol mendongkrak elektabilitas. Minimnya kaderisasi di internal partai jadi salah satu alasan parpol mengambil langkah pragmatis. Bagaimana pengaruh dari ketokohan, khususnya pada selebritas yang bergabung dengan partai politik? Iya, survei Kompas sebenarnya merekam tentang perilaku kenapa atau apa yang mendasari seseorang itu memilih dalam pemilu ya. Di atas 70% mereka tuh memilih karena calegnya. Proporsi dari 100% suara yang diraih partai itu sebagian besar rata-rata 50% lebih itu disumbang oleh suara caleg. Artinya apa? Orientasi pilihan seseorang pemilih itu lebih banyak melihat tokoh, sosok itu ya, dibandingkan gambar partai gitu ya kalau dalam konteks pemilu legislatif. Nah, dikaitkan dengan pertanyaan tadi, bagaimana posisi orang yang populer ya, dalam hal ini adalah artis, itu apakah punya dampak? Kalau kita lihat korelasi di antara hasil ulasan survei dan kajian data hasil pemilu tadi, memang sedikit banyak artis itu memang mempunyai insentif elektoral ya terhadap partai. Jadi ada kebutuhan partai untuk kemudian menarik perhatian pemilih agar kemudian mereka memilih partai itu. Ada kebutuhan artis yang mereka punya modal popularitas, mereka mencoba peruntungan untuk memasuki dunia politik yang sedikit banyak juga mungkin bisa saja juga memberikan panggung yang lain buat artis ya, selain panggung hiburan, politik itu juga panggung bagi mereka. Dan di sini ketemu antara kebutuhan partai dengan kebutuhan artis. Tapi kalau akhirnya partai politik memilih artis yang sudah terkenal, popularitas sudah tinggi, ini artinya ada kaderisasi yang sebenarnya tidak jalan. Ini juga menjadi problem ketika fungsi partai itu kan agregasi politik, dia mengagregasikan kepentingan masyarakat. Yang kedua, mereka melakukan pendidikan politik. Jadi yang punya kewajiban secara institusional melakukan pendidikan politik ya partai. Ini kan praktis saja. Partai butuh foot getter, orang yang kemudian bisa mendulang suara agar itu kemudian berdampak ke suara partai. Artis mungkin orang-orang yang populer juga butuh panggung. Sementara panggung yang sebelahnya mungkin dia tidak begitu optimal, dia pindah ke panggung yang lain gitu. Jadi ini yang saya melihat proses kaderisasi itu tidak jalan, yang ada ini lebih industrialisasi pemilu. Ini kembali lagi kepada pemilih nantinya. Apakah pemilih nantinya juga akan menempuh jalan praktis pada hari H pencoblosan, dia baru melihat kertas suara dan yang ia lihat adalah orang yang sudah terkenal, selebritas. Ini bagaimana? Ya, yang pertama dengan pemilu yang serentak itu ya, orientasi pilihan perhatian pemilih itu tidak pada legislatif. Mereka akan lebih banyak ke eksekutif, pilpres dalam konteks ini. Kan nanti 14 Februari 2024 itu ada 5 kotak suara, 5 kertas suara. Dan campaign kita itu akan lebih banyak di pengalaman 2019 sudah menjelaskan itu ya. Orientasi politik kita, perhatian politik kita lebih banyak pada kontestasi pilpres. Sementara kontestasi legislatif cenderung kemudian terabaikan gitu. Artis itu menjadi salah satu pilihan praktis untuk mencuri perhatian. Mereka pasti akan menuju yang paling mudah, paling gampang, paling cepat mereka lakukan, yaitu memilih orang-orang yang familiar di telinga mereka. Namun tak bisa dipungkiri, nama besar artis bisa jadi daya tarik di pesta demokrasi. Terlepas apakah sang artis diusung parpol tertentu atau tidak. Aktor dan komedian Dicky Chandra misalnya, sukses melenggang melalui jalur independen alias non-partai pada Pilkada 2009 lalu. Dicky terpilih menjadi wakil Bupati Garut, sementara Aceng terpilih sebagai Bupati Garut periode 2009-2014. Namun 2 tahun sebelum masa jabatannya berakhir, Dicky memilih mengundurkan diri.
Selebritas yang mencoba peruntungan untuk masuk ke dunia politik menjadi penyelenggara negara memang sudah tak asing bagi kita. Banyak yang sukses, tak sedikit pula yang gagal. Bahkan ada yang sukses lolos menjadi penyelenggara negara namun memilih untuk mundur di tengah jalan. Seperti aktor senior Dicky Chandra yang mundur dari posisinya sebagai wakil Bupati Garut pada tahun 2011. Sudah bersama kami, Dicky Chandra. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Kang Dicky, tahun ini kan menjelang pemilu 2024, banyak teman-teman Kang Dicky, junior-juniornya, selebriti, aktor, aktris yang mencoba untuk menjadi politisi. Masuk parpol, ikut pemilu, sementara Kang Dicky 14 tahun yang lalu sudah lolos, tapi memilih untuk mundur. Kenapa? Waktu itu mundur. Kalau secara singkatnya intinya adalah lebih kepada bahwa saya mengundurkan diri itu lebih menghindarkan diri dari keburukan jauh lebih baik dibandingkan mengharapkan kebaikan yang belum pasti. Jadi kondisinya pada saat itu sisi keuangan saya sangat parah. Salah satunya ya. Sampai untuk masuk. Bukan jadi politisi, Oh enggak. uangnya banyak. Makanya ini harusnya pemerintah televisi juga menginformasikan berapa sih gajinya kepala daerah itu. Tidak terlalu besar kok. Saya itu nggak lebih dari 50 jutaan per bulan. Ada dana operasional per bulanan. Itu bisa sampai 200 juta tergantung pendapatan asli daerah. Sekian persen dari pendapatan asli daerah. Tapi itu berbeda-beda. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk fasilitas. Misalnya perjalanan dinas. Kalau perjalanan dinasnya memang habis sejuta, ya sejuta. Gitu. Nah, cuma bisa dalam kutip diakal-akalin. Kayak hotel misalnya, bisa dibikin 3 hari, cuma 1 hari. Untuk bisa mencapai kuota dana operasional itu. Nah, ini yang salahnya. Nah, saya mencoba, karena saya mencoba untuk bisa menjaga itu agar agar bisa memberikan contoh. Bahwa kita bisa kok biaya yang benar. Kalau memang bukan yang seharusnya, kenapa kita harus makan? Walaupun backgroundnya aktor misalnya. Kan banyak tuh publik itu stigmanya kayak, wah ini partai mencalonkan artis cuma untuk menaikkan elektabilitasnya saja gitu. Sebetulnya nggak cuma mau artis kayak mau tokoh kayak bahkan bisa jadi orang partai, karena banyak juga kaderisasi yang mohon maaf nih kepada teman-teman partai, kaderisasi ya bukan kaderisasi yang salah, tapi mungkin person yang salah. Dia lebih terjebak kepada popularitas, dia terjebak kepada hal-hal yang justru sifatnya bukan nurani, bukan hati lagi. Bekerjalah, berbuatlah sesuatu yang membuat rakyat suka sama kita. Bukan berpikir bagaimana cara. Nah, ketika berpikir bagaimana cara, muncullah sekarang pemimpin yang main pencitraan. Pemimpin mencoba berstrategi politis dan segala macam. Akhirnya pesantren dijadiin korban. Artinya kalau menurut Kang Dicky, teman-teman selebritas itu sebenarnya punya potensi, punya kemampuan untuk jadi anggota DPR atau DPD nanti, atau mungkin kepala daerah eksekutif. Harusnya mereka mau belajar sih. Saya ada dua artis yang sampai belain sekolah. Yang saya kenal ya, yang saya kenal baik, dia belain sekolah. Saya nggak mau nyebutin namanya, Komeng sama Denny Cagur ya. Sebut. Nah, saya ngobrol sama saya. Komeng bilang, Ane sekarang kuliah nih Kang, gitu kan. Suaranya kayak begini nih, kan. Ane kuliah nih Kang, pengen tahu aja, gitu kan. Dan ternyata tiba-tiba nyalon. Oke, berarti dia ada proses untuk belajar. Ada beberapa kok yang memang mereka berusaha. Ada juga yang mengawal itu nyari duit. Karena bingung cari job. Ada juga tapi bisa jadi buruk, banyak koruptor dan segala macam. Itu lebih kepada personnya, orang-orangnya. Tapi masih ada rasa keinginan balik lagi ke politik. Keinginan enggak. Saya di Raudhoh di karpetnya di Madinah berdoa Allah Maha tahu, tanpa saya ucapkan juga tahu saya sebetulnya lebih nyaman jadi rakyat. Kang Dicky, ada satu pesan singkat yang ingin disampaikan kepada teman-teman selebritas atau teman-teman seniman yang tahun depan ikut pemilu. Apapun profesi kita, apapun yang kita jalani pasti akan ada pertanggungjawaban. Apapun itu profesinya.
Itu aja, dan jangan pernah mau jadi boneka siapapun, karena kita lahir sebagai pemimpin, semua manusia sebagai pemimpin, maka jadikanlah akal yang Allah berikan menjadi bagian dari yang harus kita gunakan. Dari akal, mudah-mudahan bisa jadi lahir ilmu, dari ilmu bisa beramal. Amin. Diki Chandra, aktor senior, mantan wakil Bupati Garut. Terima kasih. Tak terasa 60 menit sudah kami hadir menemani Anda di 60 menit special report membuka mata mengungkap fenomena. Ikuti terus perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mari bersama Kompas TV kita sukseskan pemilu 2024. Saya Ihsan Sitorus undur diri, sehat selalu. Sampai jumpa.